Kembali di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, saya langsung ke Pak Sandi lagi. Pak Sandi, tadi kita berbicara juga mengenai kalibrasi. Ini hal yang penting untuk termogan klinik yang kemudian sekarang banyak dipakai di masyarakat untuk memeriksa atau memindai suhu tubuh masyarakat untuk tahu apakah ini demam atau tidak, nantinya baru dihubungkan dengan COVID-19 begitu ya. Tapi tadi mungkin gitu untuk tidak 100% akurat benar harus dikalibrasi. Apa pengertian kalibrasi ini sendiri dan bagaimana kemudian masyarakat atau pengguna termogan ini harus mengkalibrasi ulang alat termogan ini? Ya, kalibrasi itu artinya ini kan alat elektronik ya. Dia membaca radiasi inframerah yang kemudian konversi menjadi angka derajat Celcius. Nah, itu kalibrasi itu ya misalnya 0 derajat Celcius, contoh pada es beku, itu benar-benar keluarnya 0 derajat, misalnya seperti itu. Atau air mendidih 100 derajat, benar-benar dibaca juga 100 derajat Celcius. Itu simpelnya seperti itu, tapi ada berapa langkah kalibrasi, tentunya ada temperatur yang sudah diketahui, lalu dicoba dibaca dengan alat itu dan harus membaca sesuai dengan temperatur yang kita ketahui ini. Itu langkah kalibrasi yang bisa dilakukan oleh badan-badan akreditasi yang sudah tersertifikasi begitu. Standarnya begini, kalau biasanya alat-alat elektronik atau paling mudah remote TV deh. Remote TV aja kan kalau udah sekian lama itu kita harus ganti remote, harus ganti baterai maksud saya, untuk kemudian pakai lagi, karena kalau nggak ganti baterai lemot misalnya. Nah, apakah ini juga sama di termogan? Seberapa lama sih normalnya termogan ini sebelum kita harus ganti apanya, ganti baterai di dalamnya kah, atau bagaimana untuk mengkalibrasi memastikan alat ini terus akurat begitu? Oke, baterai memang harus dipastikan kalau dia tidak sudah lemah gitu ya. Tapi seharusnya di alat itu ada indikator ketika baterainya lemah. Nah, ketika sudah ada indikator, jangan dipaksa bekerja, langsung ganti baterai. Amannya memang misalnya biasa digunakan di tempat umum yang penggunaan intens, seminggu sekali lah diganti gitu ya. Nah, tapi ini hanya rule of thumb saja, tapi intinya adalah lebih baik mengganti baterai sesering mungkin. Ya, kalau untuk kemudian termogan klinis tadi juga sempat disebutkan sama Dokter Jaka ya, bahwa untuk mengukur suhu tubuh itu lebih baik, lebih tepat itu ada di ketiak, kemudian ada di anus dan juga ada di telinga. Nah, misalnya untuk termogan sendiri itu bisa selain di dahi, Dok? Pak Sandi maksud saya. Oke, gini, jadi termogan tadi sudah disebutkan oleh Dokter Jaka, dirancang atau didesain untuk mengukur temperatur di kening. Artinya dikalibrasi untuk temperatur di kening. Jadi kalau ditembakkan di tempat lain, maka tidak jadi akurat gitu ya. Kalau kita gunakan untuk screening, jadi hilang manfaatnya. Jadi saya mau jelaskan sedikit, termometer itu ada termometer konduktif yang tadi sudah disebutkan Dokter Jaka. Ada yang raksa zaman dulu ya, sekarang sudah jarang raksa karena bahaya kalau pecah bisa beracun. Ada yang konduksi tapi yang digital. Ya, jadi keluar angka tapi ditaruh di ketiak atau di mulut. Ada yang dengan inframerah. Inframerah salah satunya termogan. Ada juga inframerah yang untuk dimasukkan ke dalam telinga. Jadi walaupun inframerah sama-sama untuk mengukur temperatur, tapi yang di dalam telinga itu ada yang spesifik ya, bentuknya benar-benar bentuk masuk untuk mengukur temperatur pada gendang telinga. Itu juga akurasinya lebih baik. Begitu. Oke, kalau untuk bedanya seperti apa Pak Sandi? Yang di dahi dan kemudian di telinga. Kenapa kalau saya tiba-tiba mau minta Pak jangan di dahi saya, di telinga aja, karena kan dua-duanya bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Jadi kenapa di gendang telinga? Karena tadi Dokter Jaka sampaikan itu lebih merepresentasikan suhu tubuh kita yang real karena dia di dalam tubuh gitu ya. Sedangkan kalau di luar tubuh kita tahu kita bisa berkeringat, ada evaporasinya gitu segala macam. Jadi temperaturnya tuh bisa berubah dengan cepat gitu. Kalau di dalam tubuh kita ada hemostatis tubuh, kita menjaga temperatur tubuh kita di 37 derajat kurang lebih. Nah, itu dijaga di temperatur itu, jadi lebih bacaannya akan lebih akurat begitu. Baik, terakhir sebelum ke Dokter Jaka, tadi kita pastikan lagi Pak Sandi, berarti memang ada dua jenis termometer yang kemudian kerap digunakan sekarang. Termometer yang industri, kemudian yang klinik. Tolong perjelas gitu pada masyarakat, kepada saya juga, kepada kami semua, apa yang harus diperhatikan masyarakat sebelum kemudian membeli termometer ini, termogan maksud saya. Jangan sampai kemudian masyarakat membeli termogan yang untuk industri. Ya,
Baik, ini literasi masyarakat juga harus ditingkatkan ya. Ketika beli termogan pasti ada manualnya kan ya, atau spesifikasi teknisnya. Itu bisa dibaca. Jelas kalau misalnya termogan klinik, itu akurasinya akan lebih tinggi, 0,2 derajat Celcius. Kalau misalnya industri itu 1,5 gitu. Dan itu juga pasti akan rentang temperaturnya yang industri sampai 500 derajat Celcius. Dengan yang klinik itu di suhu temperatur tubuh manusia yang dia bisa membaca dari 32 sampai 42 derajat Celcius kurang lebih seperti itu. Iya, tapi Nah, kalau itu perlu misalkan dibaca. Pak Sandi, maaf saya potong. Kalau Ya, misalkan ya silakan. ketika saya orang awam gitu mau beli, dari bentuknya saja sama atau beda? Kalau bentuknya sama-sama bentuk termogan gitu ya, tapi termogan klinik biasanya warnanya putih, warna-warna cerah. Tapi kalau yang industri itu warnanya kuning misalnya seperti itu. Tapi warna ini tidak menjadi satu-satunya ya. Yang penting dicek lagi di spesifikasi teknisnya. Jadi harus dibaca gitu. Jangan malas baca, intinya itu. Oke, Pak Sandi, kemudian kalau tiba-tiba kebeli begitu ya, termogan yang untuk industri tadi yang Anda sebutkan dengan spesifikasi tertentu digunakan ke manusia, apakah itu akan ada dampaknya? Dampaknya tidak akan membuat kemudian kerusakan otak dan lain-lain ya. Baik. Walaupun ada laser itu laser pointer juga tidak akan merusak. Kecuali pointer. ditembakkan ke mata, retina bisa rusak ya. Oke. Tapi tadi akurasi pembacaannya tidak bisa. Kita suhu temperatur tubuh manusia yang sehat itu 36,5 sampai 37,5 ya. Kalau akurasinya 1,5, gimana kita bisa membaca itu? Jadi susah. Jadi mudaratnya adalah di akurasinya ini yang tidak bisa membaca temperatur tubuh manusia sehat dengan akurat. Iya, oke, baik. Saya ke Dokter Jaka. Dok, apa namanya tadi kan kita membahas juga gitu ya mengenai radiasi kepada tubuh manusia. Sebenarnya kalau orang yang terkena radiasi itu akan seperti apa sih, Dok? Iya, kalau kita bicara radiasi tentu efeknya jangka panjang ya, memang bisa menyebabkan kanker. Tapi balik lagi, itu radiasi sinar-sinar yang berbahaya, gitu ya. Sedangkan kalau kita ngomong termogan, dia tidak memancarkan radiasi, bahkan dia menangkap gelombang inframerah. Jadi dia menangkap, bukan memberikan. Gitu. Ini yang harus menjadi kata kunci, masyarakat jangan takut. Karena realitanya saat ini banyak konflik antara security sama masyarakat nih. Security mulai takut karena masyarakat tuh melawan kalau dilakukan pemeriksaan di kening gitu. Sehingga makanya saya mohon kepada masyarakat, ini tidak berbahaya, lakukanlah pemeriksaan ini di kening dengan sewajarnya. Gitu ya. Jadi jangan melawan gitu. Ikuti saja karena ini aman. Anda sendiri sempat memposting begitu, Dok ya, pengalaman Anda ketika tiba-tiba dicek di tangan. Betul. Jadi kalau akhirnya saya ngobrol sama security-nya ya. Saya tanya karena dari dalam satu hari dia itu berdebat gitu dengan masyarakat yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan di kening. Dan bukan hanya itu saja, di rumah sakit saya bekerja pun saya tanya-tanya, masyarakat pun juga melawan gitu, bahkan itu di rumah sakit. Gitu. Dan satpam pun juga mulai khawatir dan takut. Sehingga menurut saya sangat penting untuk masyarakat jangan terlalu berlebihan menghadapi isu-isu seperti ini. Iya. Kemudian untuk Anda sendiri bahkan di dunia kedokteran ada kemudian sekarang masyarakat yang sudah mulai mempertanyakan begitu. Pak Sandi, kalau sekali lagi kita tekankan kepada masyarakat, misalnya masyarakat pun ini mau tetap mempertanyakan ini alatnya seperti apa, itu apa yang harus kita lihat di alat termogan tersebut? Takut-takut begitu, tiba-tiba saat dicek bukan termogan klinik misalnya. Oke, saya tegaskan sekali lagi, termogan baik klinik maupun termogan industri, dua-duanya tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Ya, tidak berbahaya. Ya. Termogan industri bisa memancarkan laser pointer. Itu pun tidak berbahaya, sama dengan laser pointer untuk presentasi. Mau ditembakkan ke kening juga tidak apa-apa. Dia tidak akan tembus begitu ya. Kecuali jangan tadi ke mata, karena berbahaya, merusak retina. Nah, termogan industri itu akurasinya lebih rendah, sehingga tidak tepat untuk digunakan screening gejala demam COVID-19. Gitu. Jadi intinya, termogan apapun itu aman, masyarakat jangan menolak, seperti tadi Dr. Jaka sampaikan, ikuti protokol ya misalnya security atau orang yang screening di pintu masuk,
Jangan melawan, jangan, oh saya ditangani, jangan seperti itu, ya di kening seperti yang dirancang termogan itu untuk mengukur temperatur di kening, termogan klinik ya. Jangan kemudian minta di tangan atau di tempat badan yang lain gitu. Nanti bacaannya menjadi tidak akurat. Tidak akurat begitu ya. Iya. Dok, Anda sendiri, Dokter Jaka sendiri punya pesan apa nih kepada masyarakat untuk kemudian tidak mudah percaya dengan berita hoax juga, kemudian terkait dengan termogan klinik sendiri ini seperti apa pesan Anda untuk masyarakat? Iya, menurut saya untuk masyarakat semua, tingkatkan literasi membaca, apalagi saat ini sudah sangat mudah kita bisa menggoogling segala informasi apapun. Siapapun yang berbicara mengenai opininya, misalnya ya, ada opini tertentu gitu ya, kita jangan langsung begitu mudah percaya. Kita harus selalu cross check, kita buka Google atau misalnya textbook yang benar gitu ya, sehingga apa informasi yang kita dapatkan tuh bisa kita saring sendiri. Dan pesan kedua adalah juga jangan mudah kita menyebarkan informasi yang kita dapatkan gitu. Kita terima dulu, kita olah, apabila kita rasa itu benar baru kita sebarkan ke orang lain. Jadi harus kita tingkatkan lagi literasi khususnya di era COVID-19 ini. Baik, apa secara khusus kemudian berita-berita hoax ini bisa sama bahayanya dengan pandemi COVID-19 itu sendiri ya. Dr. Jaka Pradipta, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, terutama juga untuk Pak Sandi, Pak Prasandia Astagiri Yusuf, Kepala Departemen Fisika Kedokteran FKUI. Terima kasih Bapak-bapak sudah mau bergabung berbagi informasi di Sapa Indonesia Akhir Pekan, semoga bermanfaat.